Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini terus mendukung petani pekebun ya, dalam rangka meningkatkan hasil hortikultura ini. Memang kita kan sudah terkenal sebenarnya, di Sambas itu ada jeruk, kemudian nanti Singkawang ada alpukat. Dia kalau per batang per tahunnya itu kurang lebih bisa panen 100 kg ya per pokok per tahun gitu. Kalimantan Barat, satu di antara provinsi di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 146.807 km persegi atau sekitar 14,68 juta hektar. Ini berarti 1,13 kali luas Pulau Jawa atau sekitar 7,53% dari luas wilayah Ibu Pertiwi. Menempati posisi sebagai provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, wilayah Kalbar membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari barat ke timur. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat atau pusat pemerintahan berada di kota Pontianak, di mana berdasarkan data tahun 2020, penduduk Kalbar berjumlah 5.414.390 jiwa dengan kepadatan 37 jiwa per kilometer persegi. Dengan luas wilayah yang ada serta dikaruniai alam yang subur, Kalbar memiliki potensi besar di sektor pertanian. Maka sektor pertanian pun serta-merta ikut menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, komoditas pertanian secara umum sangat memegang peranan penting dalam penyediaan pangan daerah serta nasional. Apalagi permintaan akan produk-produk pertanian semakin meningkat setiap tahun seiring peningkatan jumlah penduduk. Tentu saja, ini bisa menjadi angin surga bagi pengembangan beragam produktivitas pertanian lokal. Sehingga potensi ini sangat berpeluang bagi semua kabupaten kota di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini terus mendukung petani pekebun ya, dalam rangka meningkatkan hasil hortikultura ini. Memang kita kan sudah terkenal sebenarnya, di Sambas itu ada jeruk, kemudian nanti Singkawang ada alpukat, kemudian durian, langsat, ya, maupun tanaman-tanaman hasil lain ya. Jadi ini memang perlu kita galakkan terus, dan ini kan nanti ujung-ujungnya kan meningkatkan perekonomian masyarakat ya, dengan adanya peningkatan hasil dari tanaman hortikultura ini. Tidak dapat dipungkiri, sektor pertanian masih menjadi satu di antara tulang punggung perekonomian masyarakat Kalbar. Dengan penduduk sekitar 4,41 juta jiwa dan jumlah angkatan kerja mencapai lebih 2 juta jiwa, sekitar 60%-nya bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ini berarti ada banyak masyarakat Kalbar menggantungkan hidup dari ketiga sektor ini. Maka tidak heran jika pembangunan pertanian ikut menjadi prioritas di Kalimantan Barat. Sebab dengan memprioritaskan sektor pertanian, berarti pemerintah telah memberdayakan banyak masyarakatnya. Nah, bicara mengenai sektor pertanian, selain pengembangan tanaman pangan, ada pula potensi komoditas hortikultura yang sangat beragam.
Satu di antaranya pengembangan buah alpukat yang berpeluang besar untuk menopang perekonomian masyarakat. Apalagi, ternyata Kalimantan Barat memiliki alpukat lilin singkawang yang kian memikat pangsa pasar. Ini alpukat di Kalimantan Barat sudah kita kembangkan di beberapa daerah. Salah satunya di Sanggau, di Bengkayang, di Keburaya, tapi yang lagi ngetren adalah di kota Singkawang. Lilin singkawang masuk dalam pilihan petani dalam budidaya tanaman hortikultura unggul lokal di Kalimantan Barat. Apalagi bagi petani, alpukat yang biasanya juga disebut alpukat mentega ini dari sisi kualitas sangat baik dengan harga jual lumayan tinggi. Sesuai namanya, alpukat jenis ini tentu berkembang baik di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dikembangkan petani setempat secara serius sebagai pilihan utama untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga. Halo, perkenalkan nama saya Lo Edwin, saya petani alpukat tinggal di Singkawang ya. Ini kebun saya ini posisinya di Singkawang Selatan, Desa Sempalit, Gang Paskua. Ini di lahan saya ini luasannya kurang lebih 2 hektar dengan populasi 200 per hektar, berarti total ya 200 kali 2 hektar ya 400 batang lah kurang lebih ya. Ya, inilah kebun alpukat yang digarap Lo Edwin, tani hortikultura di Dusun Sempalit, Gang Paskua, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Berada di kaki Gunung Pasi, di lahan ini terdapat beragam jenis alpukat dengan usia tanam berbeda-beda. Pohon-pohon alpukat ini tertata secara rapi di areal kebun yang lumayan luas. Dari beragam jenis alpukat yang ada, tentu alpukat lilin singkawang cukup mendominasi jumlah tanaman yang ada. Dirinya memilih bertani alpukat dari banyaknya pilihan jenis tanaman hortikultura yang tentu juga memiliki potensi ekonomi. Jadi awal mula itu saya dulu di sini masih hutan ya, di hutan, terus ya dipotong manual pakai tangan, bonggol-bonggolnya tuh dibakar, ditanamin kakao lah, tanamin pisang, termasuk ditanamin alpukat. Waktu itu bibit alpukatnya itu kami beli dengan Pak Bongkyong di dekat sini, dia penangkar bibit juga gitu kan. Jadi ditanami, dan ada juga koleksi beberapa jenis saya datangkan dari Jawa kayak kendil, kayak Yamagata, Simas, termasuk khas, itulah ada beberapa. Secara umum, berbagai macam jenis alpukat dikembangkan petani yang ada di Indonesia. Sejumlah jenis buah alpukat terpopuler diantaranya alpukat mentega yang tergolong dalam buah alpukat digemari oleh masyarakat. Alpukat ini termasuk ke dalam jenis alpukat unggulan karena memiliki buah daging tebal, bertekstur kenyal, warna kuning daging buahnya bersih seperti mentega. Alpukat mentega memiliki berat rata-rata sekitar 600 gram per buah. Kemudian ada pula alpukat Wina. Pada dasarnya, alpukat Wina merupakan tipe alpukat mentega dengan warna kulit yang hijau mengkilap dan tebal. Lalu ada juga alpukat Miki, merupakan satu di antara jenis buah alpukat unggulan khusus dataran rendah.
Selain itu, ada juga jenis alpukat khas berasal dari Australia, alpukat megamurapi, alpukat kendil, alpukat aligator, dan beberapa jenis lainnya. Namun di antara beragam jenis ini, alpukat lilin singkawang cukup populer, terutama memenuhi pangsa pasar Kalbar. Dari koleksi pohon-pohon tersebut ya saya termasuk yang paling banyak nanam ya lilin. Jadi dia keunggulannya tuh kalau lilin tuh buahnya tuh terus menerus gitu. Sedangkan yang lain itu buah berhenti kayak ada musiman. Sedangkan kalau lilin tuh seperti tidak ada musim gitu, buahnya ada terus gitu. Jadi dia kalau per batang per tahunnya itu kurang lebih bisa panen 100 kg ya per pokok per tahun gitu. Alpukat lilin singkawang memang menjadi pilihan utama yang dibudidaya di kebun Lo Edwin. Karena alpukat yang juga dibilang alpukat mentega ini masuk sebagai tanaman hortikultura unggul lokal di Kalimantan Barat. Sebab dari sisi kualitas buah sangat baik dengan harga jual juga terbilang tinggi. Ditambah lagi jenis alpukat lilin singkawang berbuahnya hampir tanpa mengenal musim. Setiap waktu selalu berbuah, ada yang tengah berbunga, buah kecil, sedang, dan tua atau siap panen. Silih berganti buah alpukat yang matang atau siap panen di satu kawasan kebun membuat usaha budidaya terus berkelanjutan, sehingga mampu diandalkan menjadi penopang hidup keluarga. Untuk harganya itu ya sementara kalau di area Kalbar ya, kalau alpukat lilin itu paling digemari oleh masyarakat, terutama di Kalbar lah. Kalau di luar Kalbar saya belum tahu lah ya. Jadi saya lebih tertarik lah nanam alpukat lilin karena keunggulannya itu dia selalu berbuah, jadi hasil dari buahnya banyak gitu kan. Terus yang paling digemari oleh masyarakat Pontianak dan sekitarnya. Yap, bertani tentu tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga kegigihan dan dedikasi. Seperti halnya Lo Edwin, seorang petani alpukat lilin singkawang yang telah berhasil mencapai kesuksesan dalam bisnis pertaniannya. Memutuskan untuk budidaya alpukat ternyata pilihan yang sangat tepat bagi Lo Edwin. Apalagi alpukat lilin singkawang terkenal dengan rasa yang lezat dan kualitas yang baik. Kulit halus dan warna hijau yang menarik semakin membuatnya memiliki potensi pasar yang besar. Kota Singkawang mempunyai keunggulan nasional alpukatnya, yaitu alpukat lilin singka namanya. Itu mempunyai rasa yang enak. Enaknya apa? Dia walaupun dikerok, setelah dibelah dikerok langsung, dikerok tidak pahit. Itu kelebihan daripada alpukat singka Singkawang. Dan harganya Masya Allah, kalau lagi tidak panen, harganya 1 kilonya bisa 100.000. Tapi posisi panen raya, harganya juga Alhamdulillah stabil. Di posisi harga 45.000 sampai 50.000 per kilo di tingkat petani. Di tingkat konsumen bisa 70.000 sampai 80.000. Sangat menjanjikan memelihara alpukat ini. Alpukat sangat menjanjikan. Kenapa? Dalam umur 3 tahun sampai 3,5 tahun bisa menghasilkan buah yang maksimal.
budidaya tanaman hortikultura unggul lokal seperti alpukat lilin singkawang semakin diminati oleh masyarakat dan petani Kalbar. Apalagi alpukat singka ini sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian sebagai alpukat unggul lokal Provinsi Kalbar. Sehingga budidaya komoditas ini memang masih terus digalakkan secara maksimal. Avokado atau alpukat adalah buah yang semakin populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Satu di antara daerah di Indonesia yang memiliki alpukat unggulan yakni Singkawang, sebuah kota yang terletak di Kalimantan Barat. Avokado Singkawang kian memikat hati banyak orang dengan rasa yang lezat dan keistimewaannya yang menjadikannya satu di antara varietas alpukat yang dicari oleh pecinta buah eksotis ini. Nah, agar tanaman alpukat dapat tumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah yang berkualitas, tentu perawatan dan perlakuan yang tepat diperlukan, sehingga tanaman alpukat dapat tumbuh subur dan memberikan hasil yang maksimal. Sebab dengan merawat tanaman alpukat secara cermat, petani dapat menikmati buah yang lezat dan bergizi untuk dijual. Pengelolaan yang tepat melibatkan perhatian terhadap faktor-faktor seperti lokasi, penanaman, irigasi, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama, perlakuan khusus saat berbuah, dan pemantauan kondisi tanaman secara rutin. Jadi untuk perawatannya ya biasa lah ya, seperti tanaman buah pada umumnya lah. Ditanam ya biasa dikasih NPK. Kalau saya itu kombinasi dikasih pupuk kandang juga ya, kohe ya, kotoran hewan. Jadi kalau misalnya yang lilin ini usia produksinya itu sejak tanam itu kurang lebih ya 2 tahun lah udah mulai berbunga gitu. Jadi ya termasuk cepat lah dia ya kalau dibanding yang jenis-jenis yang lain gitu. Dengan waktu dan usaha yang tak kenal lelah, Lo Edwin akhirnya berhasil mencapai kesuksesan dalam usaha bertani alpukat lilin Singkawang. Hasilnya adalah panen alpukat yang berkualitas tinggi dan memikat banyak pembeli lokal maupun luar daerah. Kelezatan alpukatnya pun semakin terkenal dan permintaan semakin meningkat. Ya, kesuksesan Lo Edwin bertani alpukat lilin Singkawang tentu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun kesuksesan tentu tidak datang dengan sendirinya. Lo Edwin telah menunjukkan bahwa kerja keras dan ketekunannya menjadi kunci untuk mencapai impian. Jadi untuk pangsa pasarnya kita masih lokal lah ya, untuk cuma sekitar Kalbar lah, Pontianak dan sekitarnya Singkawang. Jadi sistemnya itu biasanya toko buah atau pengepul, kami biasanya via WA atau telepon. Ya itulah dimintanya, udah ini mau berapa baru kita petikkan. Setelah petik itu malam itu atau ya paling telat besok harinya itu dikirim, biasanya via taksi atau via pickup. Ada pickup khusus juga biasanya yang ngantar sampai ke Pontianak gitu. Untuk jumlah buahnya itu kita belum mencukupi untuk dikirim-kirim ke luar pulau, karena permintaan di Kalbar aja banyak gitu, buah kita tidak mencukupi gitu.
ada petuah bijak bahwa setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar. Maka seorang petani tidak boleh menyerah saat menghadapi rintangan, tetapi justru mengambil pelajaran darinya. Nah, dalam pertanian, inovasi dan kreativitas juga menjadi aset berharga. Petani sukses tentu mampu mencari solusi dan metode baru untuk mengatasi masalah pertaniannya. Maka kisah sukses Lo Edwin, bertani alpukat lilin Singkawang adalah contoh nyata bahwa dengan tekad dan semangat yang kuat, seseorang dapat mencapai kesuksesan dalam bidang apapun, termasuk pertanian. Dirinya telah memikat hati banyak orang dengan perjuangan dan prestasinya dalam bidang pertanian. Untuk peluang usahanya itu menurut saya sih bagus ya kalau alpukat ya. Kebetulan saya juga lagi nanam sekitar ada setengah tahun ya di Singkawang Timur ya, kurang lebih 2 hektar juga. Karena ya anggapan itu satu batang itu 100 kilo per tahun kan. Kalau misalnya harganya 40 aja dikalikan udah berapa gitu per tahun. Jadi menurut saya itu peluang bisnisnya masih besar ya kalau untuk untuk nanam alpukat ini kalau menurut saya. Pengembangan bisnis alpukat menawarkan peluang yang menarik di dunia pertanian. Dengan daya tarik pasar yang tinggi, nilai ekonomi yang baik, inovasi produk dan pemanfaatan teknologi pertanian, maka bisnis ini dapat menjadi investasi yang menjanjikan. Bagi para pengusaha pertanian, terlibat dalam bisnis alpukat dapat menjadi langkah yang cerdas menuju kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang. Ya, dalam banyak usaha pertanian, Lo Edwin juga menghadapi berbagai tantangan selama perjalanannya. Perubahan cuaca ekstrim, serangan hama, dan perubahan pasar adalah beberapa dari banyak kendala yang dihadapinya. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus mencari solusi untuk setiap masalah yang muncul. Satu di antara momen sulit bagi petani adalah ketika hasil panen buahnya rusak karena serangan hama. Menghadapi potensi masalah ini, petani harus terus mencoba metode baru untuk melindungi tanamannya. Belajar dari pengalaman sehingga menjadi lebih mahir dalam menghadapi masalah yang serupa di masa depan. Kalau jenis alpukat ini untuk perawatan rutinnya ya biasalah seperti nyemprot pestisida sama fungisida ya bisa ada lalat buah, terus kayak tungau, terus kutu-kutuan gitu, terus jamur ya. Kalau biasa musim hujan itu lebih parah kalau jamur itu. Perawatan rutinnya ya semprot fungisida sama sama insektisida. Rutin lah sekitar sebulan sampai 2 bulan sekali jika ada serangan.
Alpukat dikenal sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang tinggi, termasuk lemak sehat, serat, dan berbagai nutrisi lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan konsumen terhadap makanan sehat dan bergizi telah meningkat dan alpukat memenuhi kriteria tersebut. Kondisi ini menciptakan pasar yang stabil dan terus berkembang untuk buah alpukat. Alpukat lilin Singka-Singkawang itu merupakan menjadi unggulan nasional. Oleh sebab itu, sekarang kita mengembangkan alpukat lilin Singka itu kemana-mana. Ke Sanggau, ke Kuburaya, ke Mempawah. Semoga Bengkayang, termasuk Bengkayang juga kita kembangkan. Semoga dengan berkembangnya ini, kebutuhan alpukat yang indah ini, yang enak ini, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kalbar. Pada umumnya, bahkan kalau bisa nanti kita ekspor ke luar Kalbar, bahkan mendunia. Bisnis di sektor pertanian memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan kesuksesan, terutama ketika berkaitan dengan tanaman buah yang populer dan memiliki ekonomi tinggi. Seperti halnya buah alpukat atau disebut juga Persia americana. Potensi pengembangan buah alpukat menjadi bisnis yang masih menjanjikan keuntungan. Maka tidak heran pengembangan usaha melalui komoditas buah alpukat terus dilakukan. Selain menjual dalam bentuk buah segar di toko buah, ada pula pengembangan usaha menjadi sebuah agrowisata. Peluang inilah yang dilirik by First by Farm, Kelurahan Bagak Sahwa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Halo, jadi sekarang ini tempatnya By Fresh by Farm, di mana banyak banget pengunjung dan wisatawan datang ke sini. Nah, di By Fresh by Farm ini, kalau untuk voucher masuknya itu hanya 50.000 saja. Jadi untuk dapatnya ini 50.000 bisa ditukarkan makanan, minuman, produk sama buah. Dan teman-teman bisa menikmati ketika masuk di dalam By Fresh by Farm, ada perkebunan. Jadi di bawah perkebunan itu terdapat lemon, alpukat, jeruk, pepaya, dan banyak lagi. Merasakan sensi serasa memetik alpukat di kebun sendiri hingga disajikan olahan buah segar yang dinikmati. Tentu saja nikmat. Di kota 1000 kelenteng ini, alpukat lilin Singkawang ikut menjadi pilihan utama sajian buah bagi pengelola agrobisnis. Kualitas dan rasa tentu menentukan harga. Istilah ini cocok disematkan pada tanaman hortikultura alpukat saat ini. Sebab dengan harga jual yang bagus dan permintaan tinggi, buah berkulit hijau mengkilap ini pun memberikan peluang usaha agrowisata menjanjikan. Peluang inilah yang dilirik By First by Farm Kota Singkawang. Jadi di sini terdapat 3 varian alpukat ya, ada alpukat mentega, ada alpukat lilin, dan ada alpukat aligator. Nah, banyak banget wisatawan yang ketika mau panen itu ya biasanya alpukat aligator karena buahnya itu besar sekali.
agrowisata buah alpukat menjadi satu di antara opsi bisnis yang menarik di tengah kebutuhan masyarakat akan produksi alami dan gaya hidup sehat. Alpukat, yang juga dikenal sebagai pure butter atau butter fruit, tidak hanya memikat karena rasa dan kandungan gizinya yang tinggi, tetapi juga sebagai bahan baku yang fleksibel untuk berbagai produk. Didukung fasilitas apik dengan suasana nyaman di kaki bukit, konsep agrowisata by Fresh by Farm Singkawang ditawarkan pengelolaannya dengan menjual beragam buah. Namun dari banyaknya pilihan buah yang tersedia, alpukat lilin Singkawang termasuk menjadi buah andalan. Ya, alpukat lilin Singkawang semakin dikenal sebagai buah kualitas unggul lokal di Kalbar. Tidak kalah dengan jenis lainnya, alpukat lilin Singkawang saat ini semakin diminati, baik sebagai pendulang rupiah dalam bentuk buah siap konsumsi yang tersaji nikmat, maupun dijadikan sebagai lokasi agrowisata yang memanjakan pengunjung agar bisa memetik buah seperti di kebun sendiri. Oke, untuk alpukatnya ini sendiri guys ya, bisa kita take away juga ya. Setelah panen bisa take away, dan juga kalau misalnya udah take away, jangan lupa teman-teman, jangan disimpan di kantong ya. Biasanya untuk tingkat kematangannya itu harus di tempat terbuka. Jadi kalau misalnya udah matang langsung dimakan aja. Dan di sini juga perkebunannya juga tersedia ada alpukat kerok dan jus alpukat guys. Jadi teman-teman bisa langsung makan di tempatnya alpukat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ikut menempatkan alpukat dikenal dunia sebagai superfood, sehingga wajar saja buah ini diminati. Apalagi alpukat dari Singkawang secara kualitas dan rasa sangat baik, maka tak heran permintaannya kini bukan hanya dari lokal kota berjulukan 1000 kelenteng tersebut, namun juga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat termasuk negeri tetangga Malaysia. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu dari alpukatnya, yaitu ini adalah alpukat aligator. Ya, ini alpukat aligator ini sebenarnya sudah matang, tinggal dipanen aja. Ya, bentuknya seperti ini ya, agak kehijau-hijauan gitu. Nah, jadi kalau untuk kematangannya itu nanti 4 atau 5 hari dipelam. Alpukat Singkawang memiliki kulit yang halus dan hijau yang menarik. Kulitnya cenderung licin dan mudah untuk dikupas. Warna hijau cerah pada alpukat Singkawang adalah tanda kematangan yang sempurna, dan ini memberikan kesan segar dan sehat.
Oke, guys, kita lanjut lagi ya. Ini ada alpukat mentega. Nah, alpukat mentega ini juga banyak digemari sama wisatawan karena lebih legit dan lebih enak. Kelezatan alpukat Singkawang memikat lidah dan hati. Rasa alpukat Singkawang adalah yang membuatnya sangat istimewa. Dibandingkan dengan beberapa varietas alpukat lainnya yang bisa memiliki rasa yang pahit atau kurang manis, alpukat Singkawang dikenal memiliki rasa yang sangat manis dan lezat. Nah, untuk perbedaannya alpukat mentega dan alpukat lilin itu lebih identik di ukurannya ya. Ukuran aligator itu lebih besar ketimbang ukuran alpukat mentega. Nah, untuk dirasanya, rasanya itu tidak jauh berbeda, sama. Ya, satu di antara aspek yang membuat alpukat Singkawang begitu memikat adalah dagingnya yang lembut dan creamy. Daging alpukat ini memiliki tekstur yang hampir meleleh di mulut, membuatnya sempurna untuk dijadikan hidangan utama atau pencuci mulut. Nah, jadi untuk di belakang saya ini nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini adalah alpukat lilin. Nah, untuk perbedaannya tadi sangat-sangat berbeda. Yaitu alpukat lilin ini agak memanjang. Jadi, rasanya juga berbeda. Ada rasanya tuh ada rasa air-air begitu. Ada airnya gitu. Pengembangan agrowisata buah alpukat adalah peluang bisnis menarik di tengah peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat dewasa ini. Dengan menyelaraskan strategis pemasaran yang efektif, pendekatan edukatif, dan inovasi produk, peluang membangun bisnis agrowisata yang sukses dan berkelanjutan masih terbuka lebar. Sebab selain menjual buah alpukat segar, mengolah alpukat menjadi produk turunan akan meningkatkan nilai tambah. Apalagi tersedia bangunan serta fasilitas yang menarik untuk pengunjung, seperti jalur wisata di kebun alpukat, serta restoran dengan menu berbasis alpukat.
Jadi teman-teman bisa lihat ini hasil dari perkebunan by Fresh by Farm ya. Ini ada jus alpukat yang kita olah, dan ini juga ada lemon rempah. Lemon rempah ini bagus banget untuk kesehatan kita. Di sini terdapat kayu manis, gula batu, jahe, dan di sini juga ada lemon original. Lemon original ini khasiatnya itu banyak banget. Biasanya itu mereka untuk diet dan juga biasanya juga untuk kesehatan kulit. Dan untuk lemon ini alpukat kerok ya guys. Ini alpukat keroknya dari by Fresh by Farm. Provinsi Kalimantan Barat dengan keanekaragam alamnya semakin mengarah pada diversifikasi sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan peran strategisnya dengan mendorong pengembangan alpukat. Tentu saja dalam upaya mendukung pengembangan alpukat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mendorong mengembangkan alpukat yang ada di Kalimantan Barat ini, sama halnya kita mendorong ke komoditas lainnya, membuat kampung-kampung hortikultura. Jadi kalau alpukat juga dibuat kampung-kampung alpukat. Kampung-kampung alpukat ini dikembangkan di mana-mana, sehingga dengan adanya kampung alpukat itu tujuannya itu mensentra, sehingga untuk jika mengambil produknya tidak perlu biaya besar, artinya satu titik saja. Kedua, kita mengembangkan alpukat-alpukat ini melalui penangkar, sehingga penangkar itu bisa mengembangkan alpukat yang bagus ini bisa dikembangkan secara mandiri. Mudah-mudahan kawan-kawan yang ini bisa mandiri untuk benihnya, sehingga alpukat bisa dikembangkan di mana-mana. Dorongan dari Dinas TPH Provinsi Kalimantan Barat terhadap pengembangan alpukat bukan hanya merespon potensi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Langkah-langkah proaktif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh. Sebagai hasilnya, Kalimantan Barat dapat menjadi pusat produksi alpukat yang berdaya saing tinggi, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai hasilnya, Kalimantan Barat dapat menjadi pusat produksi alpukat yang berdaya saing tinggi,
memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Kota Singkawang yang terkenal dengan keindahan alamnya, kini juga menjadi sorotan sebagai sumber alpukat berkualitas tinggi. Alpukat yang dihasilkan dari perkebunan Singkawang dikenal memiliki kualitas premium, kelembutan daging, rasa kaya, dan aroma yang khas membuat alpukat Singkawang menjadi pilihan utama bagi pecinta buah. Potensi ini tentu saja mendapatkan perhatian para pedagang buah di berbagai daerah. Mereka pun membawa kelezatan buah alpukat dari Singkawang untuk memenuhi ragam jenis buah dagangannya. Karena banyaknya peminatnya, maka tidak heran alpukat mudah dijumpai di lapak penjual buah pinggiran jalan. Seperti halnya Aci Buah, penjual buah di pinggir jalan pembangunan Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pedagang buah ini juga dihadirkan alpukat dari kota Singkawang. Buka 24 jam setiap hari, lapak buah di sini mampu menjual alpukat sebanyak puluhan kilogram dalam sepekan. Jadi buah alpukatnya itu datang dari mana lah bang? Dari Singkawang. Jenisnya apa-apa? Biasanya kan ada mentega, aligator, kendil apa ya? Alligator, keliling. Kayaknya berapa lah abang jual harganya? Misalkan nih. Kalau alpukat Singkawang 550, 45 ya bang. Kayaknya biasa sekali datang alpukat berapa banyak bang? Kalau satu minggu 50 ya bang. 50 ya? 10 kilo ya. Kayaknya biasa ordernya bang gimana bang? Melalui sampai Cangkau lah iya. Cangkau. Ada juga yang dari Jawa alpukatnya bang? Jawa naik dan kosong. Berarti lokal semuanya iya. Lokal alpukat Singkawang. Lah kayak bang alpukat paling dicari pembeli itu biasanya yang jenis apa deh? Alpukat mentega. Alpukat mentega iya. Pun dari Singkawang bang alpukat lilingnya ada juga? Liling ada juga bang. Kalau bagus memang liling dengan mentega. Mentega dengan liling deh. Ya bang, dalam seminggu biasa terjual berapa banyak lah alpukatnya? Kalau dalam satu minggu 50 kilo gitu ya bang. Dalam seminggu ya iya. Oke, selain alpukat bang, apa aja lah yang ada di aci buah gitu tuh? Banyak macam bang, ada limau, ada semangke, anggur, lengkeng, langsat, ada rambutan. Penuang lagi situ bang, lokasinya? Jalan Pembangunan bang. Buah alpukat merupakan buah yang kaya manfaat untuk kesehatan. Buah alpukat sendiri juga disukai oleh berbagai macam kalangan. Jenisnya pun beragam. Ada alpukat mentega, alpukat lilin, aligator, kendil, wina, dan masih banyak lagi. Dalam dunia kesehatan, alpukat yang merupakan buah asal Meksiko dan Amerika Tengah ini disebut kaya akan berbagai kandungan nutrisi. Beragam kandungan ini membuat buah alpukat memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan, terutama saat dikonsumsi di pagi hari. Buah yang mengandung lemak omega 3, vitamin C, E, K, dan kalium ini pun sering diolah menjadi jus karena lebih nikmat dan segar. Dengan hadirnya alpukat Singkawang, konsumen dapat menikmati pilihan buah yang lebih sehat dan segar. Alpukat yang kaya akan nutrisi dan lemak sehat bisa menjadi alternatif sempurna untuk gaya hidup sehat. Penyediaan alpukat berkualitas tinggi dari kota Singkawang pun tidak hanya sekedar menambah variasi dagangan buah, tetapi juga meningkatkan kesadaran konsumen tentang keberagaman buah-buahan lokal dan berkelanjutan pertanian. Jadi apalah yang abang suka dari buah alpukat ya? Pertama vitaminnya, khasiatnya, proteinnya, pokoknya sekali angkat di alpukat ya. Ada semuanya.
Lah kayak pun Bali itu biasanya abang apa kan alpukatnya tuh? Dibuat jus. Makan mantap aja ya. Jarang saya makan ada. Buat jus ya. Kayak biasanya buah alpukat apa yang abang suka? Mentega. Betul ada mentega. Tipsnya bang, milih buah alpukat yang bagus. Yang baru. Nah, yang bagus gitu kita berbunyi dimasak. Guncangan. Berarti nak diguncang sikit-sikit. Iya. Berarti dimasak. Kalimantan Barat ternyata memiliki iklim tropis yang mendukung pertumbuhan alpukat. Dengan ketinggian tempat yang bervariasi, kondisi ini menciptakan lingkungan ideal untuk produksi buah alpukat yang berkualitas. Apalagi alpukat dapat diolah menjadi berbagai produk makanan sehat. Diversifikasi produk lokal tentu dapat menjadi penopang ekonomi daerah. Maka pengembangan alpukat dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada petani lokal. Ya, pengembangan alpukat juga mulai merambah ke daerah lain di Kalimantan Barat. Selain kota Singkawang, budidaya alpukat kini merambah ke tetangganya, Kabupaten Bengkayang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Adi Haryanto, penyuluh pertanian Kecamatan Teriak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang. Di mana sore hari ini kita sedang berada di kebun alpukat milik petani binaan kita dengan luas total 3 hektar dengan populasi tanaman alpukatnya sebanyak 500 pohon yang sudah ditanam dengan metode tanam tumpang sari dengan tanaman jambu kristal, di mana tujuan tumpang sari dengan jambu kristal adalah untuk memanfaatkan sela-sela tanaman alpukat untuk menambah penghasilan petani kita. Dari hasil jambu kristal bisa untuk membiayai untuk kebutuhan sarana produksi tanaman alpukat kita. Alpukat yang kita tanam di sini kebanyakan jenis alpukat mentega lilin Singkawang. Pengembangan varietas unggul alpukat disesuaikan dengan kondisi iklim dan tanah Kalimantan Barat. Pemilihan varietas unggul tentu akan mendukung produktivitas dan daya saing produk lokal. Maka dengan adanya pengembangan alpukat, diharapkan pendapatan petani akan meningkat. Karena permintaan yang terus tumbuh atas buah alpukat dan produk turunannya. Untuk alpukat yang kita tanam di sini kebanyakan varietas alpukat mentega lilin Singkawang. Yang lebih banyak alpukat mentega lilin Singkawang, ada juga alpukat jenis Miki dan aligator. 3 varietas itu kita tanam karena produktivitasnya cukup baik di daerah kita ini, terutama di Kecamatan Teriak. Untuk produktivitasnya dan daya tahan pertumbuhannya lumayan bagus. Tanaman kita ini ditumpang sarikan dengan tanaman jambu kristal itu bertujuan untuk memanfaatkan di sela-sela tanaman alpukat untuk menambah penghasilan petani kita, di mana tanaman jambu kristal ini cepat panen dan hasil produksi dari jambu kristal bisa untuk membiayai kebutuhan sarana produksi dari alpukat. Seperti beragam jenis tanaman hortikultural lainnya, alpukat juga seringkali menjadi sasaran serangan hama dan penyakit yang dapat merugikan pertumbuhannya. Maka dalam usaha menjaga keberlanjutan produksi alpukat, penting untuk memahami berbagai ancaman yang mungkin mengintai serta strategis perlindungan yang efektif, seperti serangan hama dan serangga. Kemudian penyakit lainnya tanaman ini bisa berupa busuk akar serta bintik-bintik hitam pada kulit buah yang dapat berkembang menjadi luka yang dalam. Selain itu, ada pula jamur yang dapat menyebabkan busuk pada buah alpukat. Untuk tanaman alpukat ini, kenapa tanaman alpukat ini kita cat menggunakan cat putih? Ini bukan cat sembarangan. Ini merupakan cat yang ditambah dengan fungisida, yaitu tujuannya untuk mencegah dari serangan kanker batang dan jamur yang
paling sering menyerang tanaman alpukat. Kenapa alpukat ini dikasih cat? Karena alpukat ini sangat rentan terhadap penyakit ataupun jamur yang ada di dalam tanah. Apalagi sekarang curah hujan sangat tinggi di daerah kita, itu rawan bagi tanaman alpukat terkena serangan penyakit dan jamur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya kita melakukan pengecatan pada pohon alpukat dengan menggunakan cat air yang ditambah dengan fungisida. Dengan pemahaman yang baik tentang ancaman yang mungkin dihadapi tanaman alpukat dan penerapan strategis perlindungan yang efektif, petani dapat menjaga kesehatan tanaman mereka, sehingga meningkatkan produksi dan melindungi investasi mereka dalam budidaya alpukat. Kesadaran dan tindakan proaktif terhadap perlindungan tanaman akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama pertumbuhan tanaman alpukat. Tanaman alpukat ini mulai dari pembibitan sampai kita tanam ini sudah berusia 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan. Kita tanam dari bibit kecil, kebetulan bibit kita bikin sendiri, kita buat sendiri. Dari umur bibit 6 bulan sudah kita pindah ke kebun, dan sekarang sudah memasuki 1 tahun 6 bulan. Tanaman ini sudah sebesar gini. Dengan jarak tanam yang kita pakai yaitu 7 kali 7 meter persegi. Makanya untuk memanfaatkan lahan kosong kita tambah dengan tanaman jambu kristal. Untuk perawatan, pemupukan kita lakukan 3 bulan sekali dengan pemupukan rutin atau pupuk NPK. Per pohonnya sekitar 300 gram per batang dengan interval 3 bulan sekali. Untuk tanaman alpukat sudah mulai mengeluarkan bunga pada usia 2 tahun. Terutama untuk jenis alpukat mentega lilin singkawang itu sangat genjah sekali, pada umur 1 tahun lebih saja sudah mengeluarkan bunga. Tetapi untuk di kebun ini kita usahakan umur 2,5 tahun baru kita izinkan untuk berbuah. Kenapa alpukat ini baru kita izinkan untuk berbuah pada usia 2,5 tahun? Dikhawatirkan pada umur tanaman di bawah 2,5 tahun kalau kita izinkan dia berbuah akan menghambat pertumbuhan tanaman. Dahan-dahan atau cabang-cabang ini tidak akan mampu untuk menahan buah. Nantinya umur tanaman tidak akan bertahan lama. Generasi milenial perlu melirik tanaman alpukat sebagai peluang bisnis yang menarik di dunia pertanian. Sebab buah alpukat dengan kelebihan gizinya dan popularitasnya yang terus meningkat tidak hanya menawarkan manfaat kesehatan, tetapi juga potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Apalagi alpukat telah menjadi ikon makanan sehat dan digemari oleh banyak kalangan yang cenderung memilih gaya hidup sehat. Oleh karena itu, memasuki bisnis alpukat dapat menjadi strategis cerdas untuk menarik konsumen milenial yang semakin memperhatikan kualitas makanan. Maka kini perlu pengembangan varietas unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti tingkat hasil yang tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas buah yang baik dapat meningkatkan daya saing bisnis alpukat. Penelitian dan pengembangan dalam bidang ini dapat mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Selama saya jadi penyuluh pertanian lapangan, banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi, khususnya di lapangan dalam pengembangan tanaman hortikultura. Salah satu yang utamanya yaitu minat masyarakat untuk menanam tanaman buah hortikultura itu masih sangat minim. Padahal prospek ke depannya tanaman buah hortikultura khususnya alpukat ini sangat bagus sekali. Apalagi tanaman alpukat ini merupakan buah yang mahal dan untuk kualitas ekspor sangat menjanjikan. Tantangan kedua yaitu serangan hama dan penyakit dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Jadi serangan penyakit jamur pada tanaman alpukat ini sangat tinggi. Makanya kita di sini sering berkonsultasi kepada teman-teman atau para senior-senior untuk
menyelesaikan masalah serangan hama dan penyakit pada tanaman alpukat. Untuk tantangan berikutnya berupa bibit di pasaran harganya lumayan mahal, jadi kita antisipasi dengan cara belajar membuat bibit sendiri agar meminimalisir pengeluaran para petani. Budidaya alpukat bukan hanya tentang menanam pohon dan memanen buah, tapi ini adalah perjalanan menuju peluang bisnis yang menarik di kalangan petani milenial. Dengan menciptakan nilai tambah, berinovasi dalam pemasaran, dan mengadopsi teknologi modern, petani milenial dapat menjadikan bisnis alpukat sebagai investasi yang menjanjikan. Potensi pasar yang besar, tren makanan sehat dan berkelanjutan adalah poin-poin kunci yang dapat membantu kalangan milenial membangun usaha pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan. Untuk kaum milenial, menanam alpukat ini sangat-sangat potensi karena pekerjaannya tidak terlalu sulit, tidak terlalu sakit, hanya tahap awal saja untuk pemeliharaannya. Setelah itu tidak terlalu cerewet dengan tanaman seperti tanaman lainnya. Sehingga ini sangat-sangat peluang sekali untuk kawan-kawan milenial untuk mengembangkan alpukat. Anggap alpukat ini sebagai tabungannya ke depan. Ketika itu tabungan ini dipelihara dengan baik, hasilnya akan maksimal. Kaum milenial harus bangga menjadi petani karena petani ke depan merupakan petani yang sukses. Kita ketahui yang namanya pertanian ini selalu dibutuhkan manusia. Semenjak manusia itu butuh dengan pertanian, butuh dengan pangan, maka perlu kita jaga pertanian ini dengan baik. Oleh sebab itu, ini merupakan potensi peluang bisnis yang bagus untuk mengembangkan pertanian di Indonesia pada umumnya, khususnya pada Kalbar. Ingat, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Apa yang kita tanam sekarang akan kita nikmati yang akan datang. Begitu untuk kaum milenial. Sukses untuk milenial, petani milenial bisa kaya dan bisa sukses. Alpukat mengandung lemak sehat, serat, dan banyak nutrisi penting lainnya. Dalam era di mana kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat semakin meningkat, produk alpukat memiliki daya tarik tersendiri, sehingga pasar alpukat terus berkembang, baik di tingkat lokal maupun global. Banyak orang yang mengincar alpukat sebagai alternatif makanan yang sehat. Ya, alpukat singkawang memang memikat hati banyak orang dengan keunikan dan kelezatannya. Dengan kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan, tidak heran bahwa alpukat ini semakin diminati. Nah, jika Anda memiliki kesempatan, jangan ragu untuk mencoba alpukat singkawang dan rasakan sendiri kelezatan yang memikat.